Selamat malam, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Bang Sam, inspiratif, inovatif, dan mengedukasi. Rekan-rekan, para sahabat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang, mumpung saya lagi nyantai, mumpung saya ada waktu, saya akan bincang-bincang berkenaan dengan proses pembelajaran di masa pandemi. Kita tahu bersama bahwa proses pembelajaran di masa pandemi tentu ada kendalanya. Pembelajaran di masa pandemi tidak seperti pembelajaran tatap muka, tetapi ada perbedaan. Apa yang menjadi kendala pembelajaran di masa pandemi ini? Yang pertama adalah kita tahu ekonomi masyarakat Indonesia satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang kelas atas, high class, ada yang kelas menengah, ada pula yang kelas bawah, grassroots, atau mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan adalah masyarakat yang notabene secara ekonomi di bawah garis kemiskinan. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan sulit atau tidak mampu untuk membeli peralatan atau media pembelajarannya seperti komputer atau laptop atau HP. Bahkan saya punya teman yang secara ekonomi memang ada di bawah. Kalau teman saya itu bekerja sementara anaknya ada sekolah daring, maka teman saya tidak bawa HP karena HP-nya cuma satu yang harus dipakai untuk proses pembelajaran daring. Nah, disitulah satu kendala yang harus kita pahami bersama, bahwa proses pembelajaran daring membutuhkan sebuah peralatan yang mendukung untuk proses pembelajaran. Sementara yang kedua, kendalanya adalah secara geografis. Negara Indonesia ini berpulau-pulau, bahkan 17.000 pulau lebih. Selain berpulau-pulau, Indonesia juga sebuah negara yang terdiri dari bukit-bukit, yang terdiri dari danau, lautan, daratan. Nah, di situ tentu membutuhkan sebuah jaringan internet agar proses pembelajaran daring bisa dilakukan. Namun demikian, kita tahu bahwa proses pembelajaran daring itu membutuhkan jaringan internet. Nah, di mana di wilayah-wilayah tertentu yang berbukit-bukit tadi, yang berdanau-danau tadi, yang daerah terpencil tadi, tentu tidak mendapatkan akses internet. Ini juga menjadi satu problem, satu permasalahan, satu kendala dalam proses pembelajaran daring. Contoh di Papua, wilayahnya berbukit-bukit. Di Kalimantan masih banyak danau-danau. Dan ada contoh lagi yang menurut saya ironis, karena berada di
Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Ada salah satu desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga sulit proses pembelajaran daring dilakukan di sana. Belum lama ini mahasiswa UNES, tepatnya Prodi PGSD, melaksanakan program MBKM, yaitu program kampus mengajar di daerah Banjarnegara. Saat mereka sampai ke lokasi, pengen menghidupkan internetnya, ternyata nggak ada sinyal. Ya, alhamdulillahnya mahasiswa UNES tadi dari program PGSD yang bernama Mas Hafid mencari cara bagaimana agar jaringan internet itu bisa terkoneksi. Nah, dia memanfaatkan sebuah alat yang dihubungkan dengan satelit 8 ya. Kemudian mencari koneksi jaringan internet dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Itu di Jawa. Kita bisa bayangkan di luar Jawa yang daerah terpencil, yang di pinggiran-pinggiran pantai bahkan besar kemungkinan untuk tidak mendapatkan koneksi internet. Itulah kendala, persoalan dalam proses pembelajaran daring. Kemudian kendala yang ketiga, ini berhubungan dengan sumber daya manusia. Berhubungan dengan pendidiknya, berhubungan dengan gurunya. Di era 4.0 ini masih ada sebagian guru yang belum memahami penggunaan teknologi. Sehingga transfer knowledge-nya atau kita sebut dengan pemindahan ilmu dari guru ke siswa juga mengalami satu hambatan. Memang tidak semua guru, tapi ada sebagian guru yang usianya 50 tahun ke atas, tapi tidak semua loh ya, yang 50 tahun ke atas gaptek tidak. Ada sebagian yang mereka memang belum mampu mengoperasionalkan teknologi dengan bagus, sehingga proses pembelajaran secara daring akan terganggu. Nah, dari 3 kendala tersebut, tentu saya akan memberi sebuah solusi yang barangkali solusi ini akan bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Solusinya adalah menurut pemikiran saya perlu adanya tutor kunjung. Tutor kunjung itu guru atau keluarganya atau saudaranya atau tetangganya yang membantu dalam proses pembelajaran siswa yang ada di rumah. Mengapa perlu tutor kunjung? Kan sudah ada orang tuanya. Tidak demikian, tidak semua orang tua ternyata mampu berpikir, mampu memberikan satu solusi, mampu membantu anak-anaknya sekolah. Karena materi pelajaran sekarang itu sudah jauh
lebih sulit dibandingkan era saya dulu. Maka itu yang menjadi solusi dari saya, bagaimana tutor kunjung itu bisa dilaksanakan. Nah, saya berharap ada anjuran dari pemerintah yang sifatnya tidak harus membayar, tetapi rasa sosial yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu dari tetangganya, keluarganya, ataupun gurunya itu sendiri, bisa membantu datang ke rumah bagi siswa atau murid yang memang masih kesulitan dalam menerima materi dari guru. Ini tidak harus dilakukan oleh semua siswa, tetapi sebagian siswa yang memang benar-benar mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut karena orang tuanya secara keilmuan belum bisa. Nah, itulah solusi yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar kita saling membantu dalam proses pembelajaran. Mengingat pendidikan itu adalah satu investasi, baik investasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dan tidak hanya itu, pendidikan juga devisa negara. Maka pendidikan tidak boleh runtuh, pendidikan tidak boleh berhenti, pendidikan harus jalan terus. Lepas di masa pandemi ini barangkali ada sedikit penurunan secara kualitas, akan tetapi pendidikan harus terus maju. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk kelanjutan channel YouTube Bang Sep ini butuh subscribe, butuh like, bila mana perlu komen. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekali mengudara, tetap mengudara.